Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dari manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di kuliah subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya. Dan sudah kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Keduanya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Masuk pada hadis yang ke-10, hadis tentang sholat jamaah di masjid. Pahalanya seperti pahala haji. Jadi meraih pahala haji dengan sholat berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW ada bersabda, "Man kharaja min baitihi mutadhahhiran ila sholatin maktubatin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia sudah bersuci, dari rumahnya, ila sholatin maktubatin, kemudian dia bertujuan untuk sholat wajib, fa ajruhu ka ajril haji al muhrimi, maka pahalanya sebagaimana orang yang haji yang berihram. Orang yang berhaji yang berihram pahalanya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam Mishkatul Masabih nomor 700. Di antara faidah dari hadis ini, di antara adalah sebaik-baik tempat sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Oleh karena itu, sepantasnya kita berusaha untuk selalu sholat wajib berjamaah di masjid. Berdasarkan dari hadis yang kita baca ini. Yang kedua, di antara adab menuju masjid adalah berwudu. Di mana? Di rumah. Kemudian pergi ke masjid dengan ikhlas untuk melaksanakan sholat jamaah. Dan ini termasuk syarat untuk meraih keutamaan besar di dalam sholat jamaah. Jadi sebagaimana hadis sebelumnya, kalau kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan, di antaranya seperti orang yang beribadah haji harus berwudu dari rumahnya, bersuci dari rumahnya. Maka kebiasaan yang kita wudu di sini, nah kita rubah wudu dari rumahnya, kemudian berangkat ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapatkan keutamaan seperti haji dan juga keutamaan yang lainnya, seperti kemarin dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat setiap kebaikan yang kemarin, setiap langkahnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah di masjid sangat banyak, di antaranya adalah meraih pahala haji. Jadi orang yang sholat seperti ini jamaah di masjid pahalanya seperti haji. Tapi bukan berarti kayak gitu nggak usah haji, bukan. Jadi salah pahami. Tetap dia berkewajiban untuk haji ketika tidak mampu. Maka yang keempat, pahala haji bisa didapatkan dengan sholat berjamaah di masjid, tidak berarti menggugurkan kewajiban berhaji bagi orang yang mampu. Jadi kalau mampu dia tetap wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Maka yang sudah punya uang untuk DP haji
jangan ragu-ragu. Insya Allah Allah akan ganti. Andaikan belum berangkat karena meninggal dunia atau yang lainnya, maka Allah sudah catat pahala untuknya, kebaikan untuknya dengan niat yang baik itu. Yang kelima, kemurahan dan karunia Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana dengan amal yang sedikit mereka bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Besarnya pahala amal kebaikan tidak mesti disyaratkan dengan beratnya amal kebaikan itu. Jadi kalau kita lihat perjalanan panjenengan dari rumah ke sini paling beberapa kilo, paling beberapa meter malah. Yang paling jauh siapa? Yang paling jauh siapa di sini? Dia desa ya, paling jauh Pak Sarwono. Nomor 2 mungkin Mas Rahmat. Nomor 3 Pak Ribut. Ya. Nomor 4 Pak Sikin. Ya. Nomor 5 Pak Nanas. Nomor 6 Abdul Hadi sama Ismail ya. Itu. Yang seperti itu, perjalanan yang begitu dekat itu sudah mendapatkan pahala besar. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita tidak berkewajiban haji. Ya. Bukan berarti tidak berkewajiban haji, tetap berkewajiban haji kalau sudah mampu. Yang keenam, Allah dan Rasulnya mengagungkan sholat berjamaah di masjid. Maka sepantasnya kita juga mengagungkannya. Jadi kalau Allah SWT dan Rasulnya mengagungkan sholat berjamaah di masjid, maka sepantasnya kita juga mengagungkannya dimanapun kita berada. Jadi kita berusaha sholat di masjid. Ya. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatannya, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.